Tim Sus, tepatnya pada tanggal 21 dan 23 Juli, saya memimpin rapat ANEF Tim Sus. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan sejumlah pelanggaran yang dilakukan personelnya saat menangani kasus penembakan terhadap Brigadir J. Mereka merupakan personel dari Divisi Propam Polri hingga Polda Metro Jaya. Pelanggaran itu dimulai dari intimidasi sampai menghilangkan barang bukti atau barbuk. Hal ini diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI dan Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus 2022. Diungkapkan ada sejumlah personel polisi berupaya menghalang-halangi proses penyelidikan dan penyidikan kasus penembakan Brigadir J. Upaya itu terungkap setelah sepekan Kapolri membentuk tim khusus atau tim sus dan Inspektorat Khusus atau IRSUS untuk menyidik perkara pembunuhan terhadap Brigadir J. Hambatan-hambatan yang terjadi berupa tekanan, intimidasi, intervensi, dan upaya mengaburkan fakta. Selain itu, beberapa oknum personel Divisi Propam Polri menghilangkan barang bukti dan terdapat ketidaksesuaian kronologis peristiwa tembak-menembak. Kapolri membeberkan ada 8 pelanggaran polisi yang awalnya menangani kasus ini. Di antaranya, pertama, ada personel Propam Polri masuk di tempat kejadian perkara atau TKP. Padahal seharusnya tindakan itu tidak boleh dilakukan untuk menjaga status quo, sehingga yang dibolehkan masuk lokasi kejadian hanya petugas TKP. Kedua, ada personel Polri yang tidak berkepentingan terlibat dalam pengangkatan jenazah Brigadir J. Diketahui hal itu dilakukan sebelum olah TKP selesai sepenuhnya. Ketiga, terungkap ternyata ada personel Propam Polri menyuruh asisten rumah tangga Irjen Ferdy Sambo membersihkan TKP. ART itu melakukannya setelah situasi mulai kosong. Keempat, ada anggota Polri bernama Susanto dan Agus Nurpatria memegang dan mengokang senjata api yang digunakan Baradae dalam kejadian. Kelima, sejumlah barang bukti baru diserahkan kepada penyidik Polres Jaksel pada 11 Juli 2022, yakni berupa 2 pucuk senjata api, magazen, dan peluru. Keenam, barang bukti berupa ponsel para tersangka dihilangkan dan diganti yang baru. Hal ini dilakukan untuk menutupi peristiwa yang terjadi. Ketujuh, penyidik Polda Metro Jaya tidak melakukan proses penyidikan secara utuh. Diduga mereka menghilangkan beberapa rangkaian peristiwa penting. Kedelapan, CCTV di pos keamanan Kompleks Polri Duren 3 dekat TKP diambil dan dirusak. Diungkapkan sosok pelaku pengambilan itu ternyata dari personel Divisi Propam Polri dan Bareskrim Polri. Seminggu setelah pembentukan Tim Sus, tepatnya pada tanggal 21 dan 23 Juli, saya memimpin rapat ANEF Tim Sus dengan mengundang satuan kerja terkait, yaitu Div Propam, kemudian saat itu Lapor, Bareskrim, penyidik Polres Jakarta Selatan, Polda Metro, Pusdokes, dan Puslapor, serta Inafis, untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan yang sudah berjalan. Hasil rapat mengungkapkan adanya hambatan-hambatan penyidikan terkait adanya intimidasi, tekanan, intervensi, upaya mengaburkan fakta, dan menghilangkan barang bukti yang dilakukan oleh beberapa oknum personil di Propam Polri, dan ketidaksesuaian kronologis peristiwa tembak-menembak. Ada beberapa hal yang menjadi catatan kami, yaitu masuk di TKP yang seharusnya hanya boleh dilaksanakan oleh petugas TKP, kemudian tindakan-tindakan lain yang tentunya menjadi catatan-catatan kami. Demikian Tribunnews Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.